Kajian kita kali ini terkait kitab Afatul Lisan karya Al-Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah. Afatul Lisan, bahaya lisan. Sesungguhnya saat terkait kita fokus mengenai apa yang ada pada diri kita, khususnya lisan kita, amat sangat penting untuk kita perhatikan sampai-sampai Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrab di telinga kita dalam sebuah sabdanya, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Afatul Lisan pun bahwasanya Hujjatul Islam, julukan gelar dinobatkan untuk Al-Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam pun fokus ada kitabnya tersendiri terkait dengan lisan, yakni Afatul Lisan, bahaya lisan. Banyak menukil pemuat hadis-hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Afatul Lisan ini, di antaranya ahzin lisanaka illa min khair fa innaka bidzalika taghlibus syaitan. Ahzin lisanak, tahanlah lisanmu, illa min khair, kecuali untuk kebaikan. Fa innaka bidzalika taghlibus syaitan, maka dengan demikian engkau dapat mengalahkan setan. Ringkas pada ahzin lisanak, tahanlah lisanmu. Bu, Pak, lidah tidak bertulang dari dua mata yang ada 7 lubang di atas leher kita, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Ada yang namanya lisan. Kira-kira kita bisa nggak menerapkan hadis ini? Ahzim lisanaka illa min khair, tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan. Ini lisan baik yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita pikirkan. Kadang lisan ini tanpa dikoreksi lagi
tanpa dicermati lagi paling senang untuk selalu berkata-kata, mengeluarkan kalimat-kalimat syukur kalau hal yang dikemukakan baik, tapi biasanya senang lisan ini untuk mengucapkan sesuatu hal yang kadang buruk. Mending kalau hanya tidak bermanfaat, tapi kalau keluar dari lisan ini, gampang sekali lisan ini untuk mengungkapkan yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, maupun yang dipikirkan. Contoh, kita melihat ada seseorang yang rajin ke masjid, lisan gatel aja. Tahu gatel? Ini orang rajin ke masjid, paling cuma ada maunya, udah buruk lagi. Udah mengeluarkan hal yang demikian. Lihat ada orang yang tatonya kayak koran. Tahu tatonya kayak koran? Di jalan kan banyak tuh yang tatonya kayak koran. Bergumam, melihatnya nggak sendiri, bersama temannya. Langsung lisan, ini orang nggak takut neraka. Ampun, bukan pada tobat ya. Tuh, kayak udah bener aja, betul nggak? Padahal yang bagus, ya Allah, semoga hamba-Mu ya Allah yang saya lihat suatu saat dia akan taubat kembali kepadamu. Boleh jadi lebih alim dari saya, boleh jadi suatu saat taubatnya dengan taubatan nasuha melebihi aku yang kadang beramal masih penuh dengan riya, ujub, sombong, takabur, masih bersarang di hati ini hasad, hasud, dengki, dan kadang lisan ini seolah-olah memproklamirkan diri yang sudah baik. Karenanya manusia ada yang asbun. Tahu asbun? Asal bunyi. Ada yang tahu, yang kedua ada yang paham, dan ada yang sadar. Apalagi kan sekarang yang disebut bahaya lisan. Kalau dikembangkan, kita sekarang komunikasi banyak pakai media sosial. Kalau yang asbun, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, langsung komentar. Tahu detailnya enggak. Wow, padahal nggak tahu yang sesungguhnya. Dapat sharean, wah tak main share lagi aja, enggak ketahui lebih lanjut benar tidaknya. Ada lagi yang ketiga, dia paham, bukan asal bunyi, bukan asal komentar, bukan hanya ucap, bukan sekedar tahu, dia paham. Dia paham betul tentang hal ihwal, bagaimana terkait sesungguhnya Rahman Rahim Allah. Dia paham betul Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat sangat cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa kembali bertaubat kepadanya dan mensucikan diri, sehingga dia paham Allah Pengasih Penyayang, Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, sehingga ketika melihat seseorang yang
belum rajin, belum taat, jauh dari agama Allah, jauh dari perintah-perintah yang Allah hendaki dan Rasulnya, bahkan masih saja berbuat durhaka, durjana, maksiat, munkarat masih menjadi jiwa kesehariannya, karena dia paham, pun dia sadar, aku pun tidak serta-merta baik, maka timbul arif bijaksana, nggak sembarang ucap. Tuh, wawasannya luas. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap dirimu suci. Kaitan afatul lisan, jaga lisan amat sangat terkait dengan bagaimana ma'rifat, bagaimana kita menyadari bahwa sesungguhnya man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Rabb-nya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya senang sekali dengan surat Az-Zariyat ayat yang ke-21. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang ada pada dirimu, apa kamu tidak melihatnya? Oh, setelah kita renungkan, akhirnya kita takjub. Oh, ya Allah, alhamdulillah, sampai detik ini Kau masih memberikan karunia hidup dan kehidupan. Mata bisa melihat, telinga mendengar, lisan bertutur kata, masih akal ini bisa berfungsi, berpikir, membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tangan bergerak, kaki melangkah, jantung berdetak, asyik masih asik, menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Ya Allah, namun dibalik itu semua sudah Kau berikan usia sekian lama ini, sedikit sekali ya Allah amal ibadah yang hamba perbuat. Sudah sedikit, belum tentu ikhlas. Sudah sedikit, belum tentu tepat. Sudah sedikit, jauh dari sempurna. Bahkan banyak hilaf, salah, dosa-dosa ya Allah, sehingga akhirnya dia banyak menyelam pada dirinya sendiri. Akhirnya dia lebih fokus untuk muhasabah, introspeksi, mawas diri, kaji diri, ketimbang daripada kuman di seberang lautan tampak gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Tuh ya, kita kalau ngomongin orang udah asik aja tuh. Makanya usahakan kalau membicarakan, ambil poin yang baik-baiknya saja. Saya salut dengan orang tersebut, padahal pas-pasan, tapi luar biasa kalau buat ibadah, buat membantu sosial, cakep. Salut saya, kaya raya tampan,
punya kedudukan tapi luar biasa, bersahaja, akhlaknya mending yang bagusnya. Nah, karenanya yuk sama-sama kembali kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Dari buruk sangka akhirnya nanti keluar kalimat, ucapan, kata-kata dari lisan ini pun keluarnya jadi buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Ini yang jarang disadari. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sesungguhnya sebahagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Ini jarang disadari. Kelihatannya remeh-temeh. Dia kaya ya, jangan-jangan kayanya nggak bener ya. Belum tahu, belum paham, belum menelusuri lebih jauh, udah buruk sangka. Itu dosa. Gayanya, lagunya seolah tahu hati orang lain, sedangkan al-insan sir wa ana sirru. Manusia rahasiaku, aku yang tahu persis rahasia di dalam hatinya. Innahu alimum bidatis sudur. Sesungguhnya dia Allah amat sangat tahu yang terlintas di dalam hatinya. Karena asbun belum tahu, tidak paham, tidak sadar, akhirnya mudah mengklaim, mudah membuat sebuah kesimpulan, apalagi seolah diyakini benarnya, padahal tidak demikian. Karenanya dalam surat Hujurat tadi dilanjutkan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dakum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Karenanya wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dakum ba'da, jangan membenci satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Luar biasa ya perumpamaan makan daging saudaranya yang sudah mati. Karenanya wattaqullah,
bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi amat sangat belas kasih dan sayang. Untuk itu mengakhiri kajian kita kali ini terkait kitab Kafatul Lisan, menjaga lisan. Al-Imam Al-Ghazali menuturkan kembali terkait dengan bahaya lisan, sabda Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu salasa ghanimun wa salimun wa syahibun, fal ghanimul ladzi yadhkurullah was salim as-sakit wasyahibul ladzi yakhudu fil batil. Manusia itu ada tiga macam manusia. Yang pertama, orang yang memperoleh kemenangan. Yang kedua, orang yang selamat. Yang ketiga, orang yang binasa. Pertama, memperoleh kemenangan. Kedua, tergolong orang yang selamat. Yang ketiga, orang yang binasa. Mana siapa orang yang memperoleh kemenangan? yakni orang yang memperoleh kemenangan adalah orang yang senantiasa berzikir, terpaut hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada lisan ini berbicara sesuatu hal yang tidak baik, apalagi ghibah, menggunjing, memfitnah, adu domba, ya Allah, ganti saja. Subhanallah, ya semua, Subhanallah, walhamdulillah, wa la saat berbicara berdua, bertiga atau lebih, maka yang terbaik kalau sudah masuk dimensi membicarakan riba, ada pembicaraan yang menimbulkan fitnah, buru-buru belokin, jangan kita ikut lalu. Oh emang iya, saya juga tahu. Tahu Pak yang di sana apa lagi tadi? Alihkan bicara yang lain, nggak bisa juga dialihkan. Ya sudah, diam. Mending pura-pura ada penting lain, cabut agar tidak larut. Ya, dikala sendiri asik dengan zikrullah, terpaut hati pada Allah, bisa dengan lisan, karena lisan selalu dibasahi dengan kalimat thayyibah, sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak bertasbih, banyak istighfar. Orang yang rajin berzikir kesandungnya ini beda, kagetnya beda, keplesetnya beda, terpanahnya beda, bersyukurnya beda. Pas kesandung, astagfirullahaladzim, yang disebut dibayarkan. Wow, insyaallah, subhanallah, Allahu Akbar.
ya, yang dianggap remeh itu zikir. Nah, ada lagi orang yang selamat. Orang yang selamat apa? Orang yang selamat adalah orang yang diam. Apalagi diamnya bukan sembarang diam. Diamnya dengan zikir khafi, zikir tersembunyi. Katanya diam itu bengong aja, senyum aja, padahal lagi alhamdulillah, la illallah, subhanallah, alhamdulillah, la illallah, Allah akbar. Lisannya nggak bergerak di hati, dunyanya hobi tersembunyi, diamnya zikir. Wah, cakep. Mau lebih cakep lagi, udah Allah, ya Allah. Mau ditingkatkan lagi, saat menarik Allah, tarik nafas keluar. Nah, kalau terbiasa habis baca doa tidur, habis baca yang lain-lain gitu aja. Allah. Nah, yang ketiga, ingat waktu ya. Sedangkan orang yang binasa adalah orang yang banyak bicara tentang kebatilan. Karenanya fal yakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Orang yang binasa sesuai sabda Rasulullah SAW, dia banyak bicaranya terkait kebatilan. Apa itu? Adu domba, fitnah, gunjing, keluar dari hatinya yang hasad, takabur dan sebagainya. Bicaranya nggak jauh dari hal-hal kebatilan, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua insya Allah senantiasa waktu yang tersisa ini kita perbanyak untuk terpaut hati, fungsikan lisan ini basahi dengan zikrullah, dan bahkan hudurul qalb, hadirkan hati terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan saat kita melihat, mendengar, merasakan, pautkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan selalu akrab dengan asma-asma Allah, dekat dengan sifat-sifat Allah, dan menyatu batin kita, merasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Oh, akhirnya meningkat, kita menjadi muraqabah, merasa selalu dalam CCTV, dimonitoring oleh Allah, meningkat menjadi musyahadah. Kita bisa menyaksikan keagungan kuasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sisi-sisi hidup dan kehidupannya, yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, yang diucapkannya pun keluar dari hati nuraninya. Jangan dibalik, lisan mengeluarkan sesuatu tanpa dipikir, tanpa dirasa. Kalau sudah sering zikrullah, banyak mohon ampun, sadar banyak hilaf, banyak salah, banyak dosa, maka akhirnya dia diam dalam paham dalam kesadaran, sadar dalam kepatuhan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu yang ada, jangan menunggu nanti. Kapan? Saat ini, sekarang, hari ini, detik ini juga aku akan pautkan hatiku senantiasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yuk tutup sama-sama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
sampai saat ini Kau berikan nikmat hidup dan kehidupan. Masih asyik kami menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Aneka karunia nikmat-Mu yang tiada pernah henti dan bertepi. Di antaranya nikmat lisan ini masih bisa berzikir, masih bisa bersolawat kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ampuni ya Allah, jika karunia lisan ini lebih banyak disadari atau tidak, riba, membuat fitnah, adu domba, dan banyak mengeluarkan hal-hal kata-kata yang tiada berguna. Jadikan ya Allah tersadarkan. Banyak tergelincir lisan ini, kadang disadari atau tidak, membuat luka hati sesama, membuat tidak nyaman hati sesama. Ampuni kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan senantiasa dalam jalan hidup dan kehidupan, rahmati kami, sayangi kami, jadikan segala urusan bimbing dalam petunjuk-Mu. Betapa bahaya lisan ini, apalagi kalau melukai hati kedua orang tua. Astagfirullahaladzim. Melukai hati saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Min kulli dzambin azim wa natubu ilaih. Sadarkan banyak khilaf salah yang kami perbuat. Kadang kami lebih peduli untuk menata, untuk menilai, untuk membicarakan mereka-mereka di luar kami, padahal kami berlumur dosa dan noda, jauh teramat dari sempurna. Jadikan ya Allah kami dapat menjalankan sabda Rasul Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia amat sangat terletak dari apa, sejauh mana menjaga lisannya. Jadikan ya Allah lisan ini akrab untuk selalu zikrullah, masuk